adalah itu bentuk kriminalisasi. Karena landasan hukum yang digunakan oleh Polres kita membaca melalui media ya. Landasan hukum digunakan oleh penyidik Polres Malaka itu, Polres sangat tidak mendasar. Karena kenapa? Orang-orang ini sementara mau mencari hidup. Ini bukan ke luar negeri. Ini ada di dalam wilayah NKRI. Kalau ada di wilayah NKRI itu, mereka tidak perlu dipersulit dengan administratif. Ya, karena itu cari hidup. Berbeda kalau ke luar negeri itu, maka itu masuk dalam undang-undang imigrasi. Jadi mereka bisa diperketat dengan segala macam aturan. Tapi kalau hanya sekedar dari Kupang datang dari Belu datang di Kupang, dari Kupang mau pergi ke Jawa dan sebagainya itu, mereka tidak masuk dalam undang-undang imigrasi. Mereka itu bebas sebenarnya. Jadi kalau pelanggarannya itu pelanggaran administratif, ya suruh mereka untuk berbagai administratifnya. Bukan melakukan penahanan terhadap orang. Karena itu tidak ada masalah kejahatannya tidak muncul di situ. Kejahatan itu, seseorang ditahan itu ketika ada tindak pidana. Tindak pidana itu melanggar pasal yang mana. Dan seseorang ditahan itu, dia harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Minimal sudah melalui ekspos. Nah, ini kita melihat bahwa penahanan ini sudah berlangsung sampai 4 hari. Ini bukan menegakkan aturan namanya. Polisi melanggar aturan. Sebenarnya. Menangkap orang untuk menegakkan aturan, padahal polisi sendiri melanggar aturan. Itu begitu. Jadi gitu, apa yang dilakukan oleh anggota Polres di Babau itu sudah melanggar aturan. Dia menahan orang karena orang tidak ada administratif, dia tegakkan aturan, sedangkan dia sendiri melanggar aturan. Bagaimana? Ini penegakan hukumnya seperti apa? Poinnya adalah Pak Kapolres di Babau itu segera lepaskan itu orang supaya orang cari hidup. Tidak ada kejahatan di dalam kasus penahanan ini. Itu saja ya. Silakan Pak Gam mau tambah. Kalau saya tambah menyangkut tenaga kerja tadi itu secara hukum kalau ini menyangkut administrasi itu kewenangan Pol PP. Kewenangan Pol PP bukan kewenangan Polres. Jadi penegakan hukum dalam kaitan dengan tenaga kerja yang sementara ditahankan oleh Polres Babau itu bagi saya meminta Polres Babau untuk melepaskan tenaga itu masyarakat yang diduga disangkakan karena merekrut tenaga untuk bekerja di Papua misalnya, itu kan langkah-langkah administrasi yang diinginkan. Langkah administrasi secara hukum itu saya tahu sebagai penegakan hukum itu, law enforcement-nya itu ada di Pol PP. Pol PP berkewenangan menertibkan warganya keluar tanpa membawa surat ini, surat itu Pol PP. Nah, bukan aparat kepolisian. Karena itu sebagai warga masyarakat, sebagai lawyer, pengacara, sama minta Polres Babau untuk melepaskan orang yang ditahan di sana. Kasihan masyarakat, sementara dia tidak punya pekerjaan di sana karena tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Dia menginginkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi ujungnya dia ditahan. Ini kan sama dengan pelanggaran yang asasi. Pelanggaran sangat asasi yaitu menyangkut HAM daripada orang itu mencari penghidupan yang layak untuk anak istrinya dan sebagainya. Karena itu tidak usah ada tebang pilih terhadap penegakan tenaga kerja mau cari ini. Itu sama dengan saya pertanyakan sebagai pengacara. Kalau orang Soe datang kerja di toko di Kupang sini, kan harus ada rekomendasi dari apa. Itu harus semua, jangan ada tebang pilih seperti itu. Karena itu saya minta Polres Babau untuk segera melepaskan warga masyarakat itu karena dia sangat mau mencari penghidupan yang lebih baik untuk anak dan istri dan keluarga. Itu pandangan saya. Jika ada orang yang memfasilitasi ya, katakan yang mereka tahan itu adalah orang yang rekrut, itu bagian daripada orang yang membantu, memfasilitasi mereka untuk dapat pekerjaan. Dan tidak boleh dipersulit lah. Kondisi ekonomi lagi tidak bagus seperti ini. Penegakan hukum itu sebenarnya larinya kepada memberikan kenyamanan kepada seseorang. Penegakan hukum itu bukan untuk membuat orang menjadi menderita, bukan. Jadi polisi juga harus pakai hati. Kalau ada seseorang memfasilitasi seseorang untuk mendapat kehidupan yang layak, itu perlu dipahami, Pak. Apalagi dia yang menjembatani mereka. Saya yang bawa kamu, ayo mari kita ada pekerjaan di sini. Terus dilakukan itu, dianggap salah gimana? Nah, polisi jangan cari-cari kesalahan orang. Begitu. Polisi ini kadang-kadang cari-cari kesalahan. Tidak ada masalah, dibikin jadi masalah. Dia memberikan kenyamanan, padahal sebenarnya bukan memberikan kenyamanan. Dia membuat orang menjadi tidak nyaman sebenarnya.
Dan ini yang tidak pas kita penegakan hukum di sini. Polisi kalau mau ribut-ribut ini, carilah orang-orang koruptor. Yang lagi marak-marak ini orang lagi korupsi ini, carilah mereka ini. Jangan cari orang lagi susah, tangkap orang yang susah-susah begitu. Sangat tidak. Kita sebagai ini, kita anak NTT ini, kita berbicara ini. Kita aktivis, kita memiliki kewenangan untuk koreksi. Keamanan siapapun, kita punya kewajiban untuk koreksi mereka. Agar jangan melakukan hukum ini yang sangat sewenang-wenang saja. Seperti itu ya. Saya tambahkan lagi dari segi kewenangan ya. Kalau yang ditahan oleh Polres Kupang itu warga Malaka, ini kan dalam kaitan dengan kewenangan kewilayahan ya. Polda NTT juga perlu intervensi. Apalagi ke Polda baru yang datang di NTT katakan bilang tegas keras sekali. Saya kira dia perlu intervensi. Polda NTT perlu mengambil atensi penahanan masyarakat dari Malaka ini, karena ini kan menyangkut lintas kabupaten. Kewenangan itu dari sisi ini kan Polda NTT perlu melihat itu. Tapi saya juga menyarankan Polda NTT dan juga Polres Kupang untuk melihat ini kan sebagai kejahatan administrasi misalnya. Itu kan apakah Kasat Pol PP Malaka atau Kasat Pol PP Provinsi bisa melihat ini sebagai objek untuk diselesaikan secara baik demi melindungi masyarakat yang sementara mencari pekerjaan yang baik untuk kepentingan hidup keluarganya. Itu tambahan saya. Itu saya katakan.